يغفر الذنوب ويغفر الكروب وطهر القلوب ويملأ الجيوب بكلم كل محبوب يسلم كل مطلوب ونسل الأحوال والأقوال والأفعال يجمعون بلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليكم بالاكتساب من الحلال فإن الاكتساب مأمور به وفيه فضل وثواب كثير مهما صلحت فيه النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ما أكل الرجل من كسب يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام من أمسى كالا من عمل الحلال أمسى مغفورا له. Dan harus bagi kalian wahai para pencari ridha Allah Ta'ala untuk berusaha mencari daripada yang halal, dikarenakan usaha itu diperintahkan, yaitu bekerja atau berusaha itu diperintahkan. Wa fihi fadlun wa thawabun katsir, dan di dalam bekerja mencari halal itu terdapat keutamaan dan pahala yang sangat banyak, dengan syarat niatnya baik ketika bekerja. Hingga dalam hal ini masuk dalam firman sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, dan bekerja ini termasuk suatu amal, maka mendapat pahala dengan niat. Ya, di antara niat daripada orang bekerja pertama adalah mencari halal. Ya, yang kedua adalah menjaga dirinya dari meminta-minta. Karena orang yang meminta-minta hukumnya itu dianggap tercela di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan niat memberi nafkah keluarga. Ini termasuk daripada kewajiban. Karena itulah mengapa orang yang menikah itu pahalanya lebih besar di dalam sholatnya dan lain sebagainya daripada yang belum menikah, dikarenakan mereka menanggung beban daripada menafkahi orang lain, dan itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Kalau hanya memberi nafkah gampang, tapi memberi nafkah yang halal ini yang sulit, sehingga tidak sembarang orang dapat mengerti hal itu. Kemudian niat yang selanjutnya adalah membantu orang-orang yang kekurangan dengan kelebihan harta. Sehingga dalam hal ini niat kerja seperti itu. Kemudian
banyak ibadah-ibadah itu yang memerlukan dana, ya seperti haji, seperti umroh, ya sedekah dan sebagainya, maka dia bekerja dengan niat untuk bisa ibadah tersebut, tidak masalah. Itu termasuk niat baik, ya termasuk niat yang baik demikian. Nabi SAW bersabda, "Atyabu ma akala ar-rajul min kasbi yaminih." Paling baiknya apa yang dimakan oleh seseorang laki-laki kalau itu dari hasil kerjanya dia. Ya artinya bukan dari hasil minta-minta, bukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man amsaka lan min amalil halal amsa maghfuran lah." Barang siapa yang dia di sore hari capek karena mencari yang halal, maka sore itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ampunan Allah taala bagi orang yang bekerja bukan karena kerjanya, tapi karena niat dia nyari halal. Kerjanya dia mencari halal. Kalau capek bukan nyari halal, maka gak ada ampunan untuk dia. Capeknya kerja halal tapi ninggalkan sholat, gak ada ampunan untuk dia. Kerja halal tapi masih ada perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Contoh jualan dia bagus, ya jualannya juga hal yang halal, tapi gak jilbaban ketika jualan. Dia pakai minyak harum ketika jualan, pakaiannya mungkin terlalu rapat, terlalu ketat, ya untuk menarik peminat sebagainya, hukumnya haram di situ. Bukan mendapatkan pahala, tapi dia dapat dosa. Ini hal-hal yang seperti ini banyak orang nggak ngerti. Dianggap itu merupakan good looking, ya. Bapaknya good looking itu, nah, enak dipandang lah. Nah, cuman good looking jangan diartikan Anda melanggar aturan syariat. Pengen good looking tapi macam-macam. Ini sering kita dapati khususnya yang jualan di online. Ya seperti ini bukan keberkahan yang dia dapat tapi murka. Hanya demi keuntungan sedikit dia rela mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ridha Allah enggak ada kaitannya dengan makmurnya dunia. Ya, ridha Allah enggak ada kaitannya dengan lancarnya duit, enggak ada kaitannya. Sebab kalau itu menjadi tanda ridha Allah, maka yang pasti paling lancar adalah para nabi rezekinya. Ya, sementara kita lihat sejarah Nabi Muhammad kayak apa. Bagaimana beliau itu seminggu pernah gak makan, hanya air dan kurma saja, gak ada yang dimakan. Ya, dan yang pasti orang-orang kafir pasti paling sengsara, paling prihatin kalau melihat ridha Allah tergantung lancarnya rezeki. Karena Allah sudah menyebut dalam Al-Quran, ketika menyebutkan orang-orang kafir, Allah berfirman, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka seburuk-buruknya manusia. Tapi kenapa kok lancar-lancar rezekinya, kok duitnya banyak-banyak? Nah, itu berarti gak ada kaitannya antara makmurnya dunia dengan ridha Allah. Betapa banyak orang yang dalam ridha Allah tapi seret urusan rezekinya. Dan betapa banyak orang yang dia di dalam murka Allah tapi nyaman hidupnya. Ini jangan jadi patokan, ya. Jangan sampai kita menilai salah di dalam kehidupan ini, jangan sampai. Akhirnya memandang orang yang fakir dengan pandangan merendahkan. Wah, ini fakir gara-gara jarang sholat nih, makanya fakir terus. Dari mana Anda nilai itu? Oh, ini orang mulia nih, semuanya urusan dia lancar, berarti ahli sholat. Dari mana Anda nilai itu? Ini yang perlu kita perhatikan. Hilangkan mindset yang salah itu. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau, "Falyan bil insan biktisabi siyanati nafsi dini." Adanya seseorang itu, nah ini beliau ajari cara niat ketika bekerja. Ketika bekerja itu hendaknya dia berniat menjaga agamanya.
Maksudnya apa menjaga agamanya? Yaitu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Karena pernah disebutkan oleh Nabi SAW, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang bisa kufur. Banyak orang fakir gak sabar, rela untuk membuka aurat, rela untuk curang, rela untuk bohong, rela untuk menanggalkan rasa malunya. Nah ini kenapa? Karena fakir, gak sabar. Karena itulah niat untuk bekerja itu menjaga agama. Biar kita ini menjaga harga diri karena sudah tercukupi. Gak sampai dia itu melakukan hal-hal yang menghilangkan agamanya, tidak. Ya, berapa banyak orang fakir ya yang dia ini naudzubillah keluar dari Islam hanya demi Indomie satu kardus, demi ini. Kenapa? Karena fakirnya tadi. Sehingga niatkan untuk bekerja itu menjaga agama. Kemudian wasyanatu waj'alil hajah ilan nas. Kemudian menjaga harga dirinya jangan sampai menampakkan hajat kepada manusia. Ini termasuk akhlak mulia apa? Tidak menampakkan hajat kepada manusia. Ketika Allah Ta'ala melihat sebagian hambanya itu ada yang benar-benar hanya mengharap Allah, sampai-sampai mereka menampakkan kepada orang-orang kalau dia orang yang berkecukupan, pakaiannya tetap najis, walaupun besok yang dimakan nggak ada, ya senyum terus padahal gak ada duit, senyum aja. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah. Dan lagi bingung nih, mau nyari utang bingung. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya seperti ini Allah puji. Dalam Al-Quran Allah memujinya. Apa itu? Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, ta'rifuhum bisimahum la yas'alun nasa ilhafa. Yahsabul jahilu aghniya, orang-orang yang enggak ngerti menganggap mereka ini orang kaya. Minat ta'affuf, karena saking menjaga dirinya jangan sampai saya kelihatan fakir. Jangan sampai saya kelihatan orang yang enggak mampu, jangan sampai. Ini dipuji oleh Allah. Ya, ta'rifum bisimahum. Engkau ya Muhammad kenal mereka ini ada ciri-cirinya. Apa itu? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka enggak pernah minta ke manusia. Enggak pernah minta ke manusia. Kalaupun kepepet, hajat betul, mereka nyari hutang. Itu pun kepada orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia. Enggak mau minta. Cari pinjaman. Karena itulah mengapa orang yang menghutangi itu pahalanya 18. Kalau sodakoh pahalanya 10. Padahal sodakoh itu duitnya nggak balik. Kalau ngutangin duitnya balik. Kok bisa? Sodakoh yang duitnya nggak balik 10 pahala. Ngutangin yang duitnya balik 18. Karena orang yang hutang pasti butuh. Kalau orang minta, ya itu bisa jadi nggak butuh, bisa jadi itu memang kerjanya dia, kerjanya memang minta-minta. Tapi orang hutang, dia pasti punya hajat. Yang kedua, dia orang yang menjaga harga diri, punya martabat, nggak mau dia ngemis. Saya nggak mau ngemis, saya pinjam. Nah, membantu orang seperti ini pahalanya besar, ya. Kenapa? Karena ini orang istimewa. Istimewa, bantu dia. Ini yang disebut dalam hadis Nabi bersabda, aku melihat ketika malam Isra Mi'raj tertulis di pintu surga, as-shadaqah bi asyri amsalihha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Wal gharad bi 18. Sementara memberi hutang 18 kali lipat.
Ya, jadi menjaga harga diri, jangan sampai minta ke orang. Niat kerja itu diantara niat orang bekerja seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa kifayati nafsih wa iyalih, niat untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jangan sampai keluarganya ini tidak tercukupi. Karena itulah ada sebagian orang ahli ibadah tapi tidak ngerti fikih. Semalaman wiritan aja, tahajud wiritan sampai subuh, tapi nggak kerja, bisa tidur sampai siang. Istrinya pontang-panting pinjam tetangga sini-sini untuk beli beras, beli ini. Ini dolim. Ini orang tidak ngerti halnya. Terus saya kan ibadah, Ustaz. Istilahnya Allah yang jamin rezeki, betul. Tapi Allah juga mewajibkan Anda untuk usaha. Usaha ini syariat. Jaminan rezeki itu hakikat. Jangan ninggalkan syariat demi hakikat. Tapi gabungkan itu. Syariat saja tanpa hakikat salah. Kalau saya nggak kerja, makan dari mana? Akhirnya dia meyakini kerjalah pemberi rezeki. Ini ya salah juga. Berarti Anda dengan hakikat. Pemberi rezeki tetap Allah, tapi Anda juga usaha. Saya kasih contoh dalam Al-Quran itu ada ya. Ilmu ini di Al-Quran ada. Yaitu apa? Ketika Siti Maryam dalam keadaan beliau itu habis melahirkan di bawah pohon kurma. Lesu, namanya habis melahirkan, Pak, loyo. Itu sama Allah disuruh apa? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutban janiyah. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma yang engkau sandari itu, sehingga akan jatuh rutub, itu kurma yang belum kering, masih mengkal, ya, akan turun kepada engkau, ya, sehingga engkau bisa memakannya. Di sini Allah Ta'ala menyuruh Siti Maryam yang lemah dalam keadaan habis melahirkan untuk goyang pohon kurma. Ngerti sampean pohon kurma ya, kayak sawit gitu. Jangankan ya orang yang perempuan, yang lelaki 3 aja nggak goyang aja itu. Digoyang gini mana ada bergerak, nggak bisa. Tapi mengapa Allah Ta'ala kok nyuruh Siti Maryam untuk menggoyang? Harus ada ikhtiar. Allah kun fayakun, bisa kok langsung turunkan daripada rutub itu tanpa menggoyang, bisa. Bahkan di ayat yang sebelumnya, ya, Nabi Zakaria itu setiap kali masuk ke kamarnya Siti Maryam itu mendapati makanan yang siap saji. Maka bertanya Nabi Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadza? Ya Maryam, dari mana kamu makanan ini? Padahal nggak ada yang masuk ke kamar ini kecuali aku. Karena yang megang kuncinya Nabi Zakaria, pamannya beliau. Apa kata beliau? Kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Ini langsung dari Allah. Ini makanan mateng masak langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah bisa memberi rezeki siapapun yang Dia kehendaki tanpa diduga-duga. Ini ke Siti Maryam waktu masih silanya itu dalam keadaan loyo, masih semangat ibadah gini, dikasih langsung. Tapi mengapa waktu butuh-butuhnya langsung ini, tapi sama Allah disuruh gerakan pohon? Untuk kita ambil pelajaran di sini bahwasanya Allah mudah betul ngasih rezeki, tapi Allah pengen ikhtiar dari kita. Ikhtiar Anda, keluar aja dari rumah, Anda keluar aja, buka toko aja sudah. Urusan ada yang nggak ada datang waktu sholat tutup, ya, waktu pengajian itu aja. Rezeki dari Allah. Yang penting Anda ada ikhtiar. Kalau masih bingung, pakai ilmu orang mancing. Ingat orang mancing. Yang penting ya Rob, saya cari tempat, ya, yang dimana ada ikannya lah, ya. Sungai kah? Ya, jangan tambah orang, jangan, ya, nggak boleh.
Ya, di manakah yang penting tempat yang biasanya ada air, ada ikan. Kamu ikhtiar ini, betul ikhtiar. Baru modal umpan, lempar umpan sudah. Ini ikhtiar saya nih. Nah, urusan Allah sudah. Ikan ini mau menerkam umpan Anda atau tidak itu urusan Allah. Tawakal aja. Itu ilmu mancing seperti itu. Sampai sore nggak dapat, ulang. Besok apakah kamu tidak mancing lagi? Ini loh, ilmu mancing ini menjadikan orang tawakal. Dari situ orang bisa tahu yang penting sampai ikhtiar. Ikhtiar itu intinya langkah. Nah, urusan yang ikan itu mau makan kail apa enggak itu urusan Allah. Yang penting sampai lempar aja umpan itu. Sama seperti kita kerja. Kita ke kebun kah, kita ke toko kah. Yang penting buka saja. Ada nggak ada orang waktu sholat tutup. Besok buka lagi. Ya. Kita lihat di pasar tuh ya. Di pasar itu orang jual ikan asin itu berderet mulai ujung sampai ujung. Ikan asin semua. Menurut akal nih, yang paling laku yang depan pintu. Itu yang paling laku. Yang lain di mana ada barangnya sama semua, Ustaz. Gak ada jauh beda. Tapi subhanallah, semuanya dapat jatah. Sebab kalau nggak laku yang sebelah sini pasti tutup, Pak. Pasti tutup dia. Ya sudah, ngapain uang sewa mahal-mahal. Nggak ada juga pembeli. Kenapa dia tetap di situ? Berarti ada pembelinya. Itu loh. Jadi harus kita mikir di situ. Yang penting ikhtiar. Tapi ar-razzaq Allah. Yang di situ Allah Ta'ala. Ya. Dan ini yang dimaksud orang itu jangan berpedoman dengan usaha. Tapi jadikan usaha itu cuman ini perintah saja. Ini syariatnya aja. Ya, ar-razzaq rezeki tetap Allah Ta'ala. Kemudian watasadduq, niatkan untuk sedekah dengan kelebihan daripada harta. Ya, itu harus agar Anda mendapat pahala dalam kerja Anda. Seseorang itu ketika berniat akhirat dalam pekerjaannya, maka di situ dia dapat pahala. Bekerjanya itu dia dapat pahala. Ya, dengan catatan dia harus ada disedekahkan. Ya, ini bukan zakat ya. Kalau zakat wajib. Zakat wajib. Tapi ini sedekah, niatkan. Harus ada yang Anda sedekahkan. Entah itu seminggu sekali kan, atau sebulan sekali, terserah Anda. Yang penting harus ada daripada pemasukan Anda itu yang Anda sedekahkan. Kemana Ustaz? Terserah Anda. Mau ke perutnya orang fuqara, mau membangun masjid, pembangunan pesantren, pembangunan majelis ta'lim, membantu dakwah, terserah Anda. Ya, intinya adalah di sini harus ada yang Anda keluarkan fi sabilil khair, dalam jalur-jalur yang baik. Kemudian fayakunu bidzalika 'amilan lil akhirah. Sehingga dengan itu semua dia termasuk orang yang beramal untuk akhirat. Bukan pekerja dunia, tapi dia pekerja akhirat. Wal yahdar kullal hadar min an yashtagila bisabil kasbi an faraidillah. Dan hati-hatilah, sangat hati-hati kata beliau. Jangan sampai engkau sibuk dikarenakan sibuk bekerja sampai meninggalkan kewajiban dari Allah. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat, ya, mengerjakan sholat di luar waktu, atau mungkin menyingkap aurat ketika kerja, ya. Ini jangan sampai. Itu sangat remeh dunia ini daripada kita mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai. Ya. Ini nurutin bos ini jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena tadi pekerjaan yang di situ terdapat pelanggaran syariat yang menyebabkan Anda itu meninggalkan kewajiban, maka gak berkah walaupun hasilnya besar. Walaupun hasilnya besar. Ya.
para artis, ya, yang biasanya mereka dengan alasan profesional, suruh ini iya, suruh itu iya, besar gajinya per episode sekian puluh juta per episode, paling cuma setengah jam 1 jam itu episodenya, bandingkan dengan jaga counter dari pagi sampai sore nggak dapat 1 juta, belum dapat, ya. Ini kenapa besar? Ya biasanya dia siap disuruh apapun walaupun melanggar syariat. Pakaian ini oke, adegan ini oke, ini oke, ya oke terus. Tapi lihat, gak berkah dia punya harta. Apa ciri-ciri gak berkah? Tidak bisa dia pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ustaz, dia sering umroh loh, gara-gara hasilnya itu umroh dia tidak diterima oleh Allah. Bagaimana bisa diterima hasil dari gak baik? Bagaimana bisa diterima? Gak diterima oleh Allah, percuma. Ayat seperti ini penting ya untuk kita jadikan patokan. Keberkahan itu bukan dari sisi banyak, tapi dari sisi bagaimana Anda mendapatkannya. Au yaqa bisababihi fi maharimillah, atau dengan bekerja itu dia jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya maksiat gara-gara kerja itu. Ya, entah itu mungkin membuka aurat, atau mungkin suruh bohong, atau mungkin macam-macam lah, ya. Ini biasanya pekerjaan yang dohirnya haram, ya. Dohirnya haram sudah jelas. Fayakhsar bidzalika fi dunya wa ukhra, sehingga dengan itu dia rugi dunia dan akhirat. Dunia dia rugi, kenapa? Pasti sial. Pasti sial. Kalau enggak di masa dia, masa anaknya. Kalau enggak di masa dia, masa anaknya, pasti siap. Itu sudah menjadi keputusan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Ya, entah kena penyakit banyak bermacam-macam, kena ini macam-macam. Namanya harta panas, yang panasnya apa ini panas ini? Karena dekat neraka. Dibilang harta panas karena dekat neraka. Ya, magnetnya itu ada, Pak. Sehingga hati-hati ya, wadzalika huwal khusranul mubin, dan itu kerugian yang nyata. Wa qad qala ba'dus salaf rahimahullah, telah berkata sebagian ulama salaf rahimahullah, ar-rijal salasatun, ya. Manusia itu di dalam hal urusan kerjanya itu ada 3. Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'adu an ma'ashi, fahada minal faizin. Seseorang yang dia disibukkan dengan akhirat sampai enggak terlalu peduli dunia, maka ini termasuk orang yang beruntung. Catatan, dia single, enggak punya orang yang wajib dia nafkahi. Pertama. Yang kedua, dia tidak melirik harta orang. Mengharap ini fulan ke rumah enggak ya, mampir ke sini enggak ya, enggak mikir itu ya. Kalau masih mikir itu, kerja sampean. Kalau masih mikir itu, saya pengen lama di masjid, siapa tahu ada yang datang, tahu-tahu ngasih sesuatu, kerja sampean. Kalau seperti itu enggak usah apa pura-pura di masjid lama, enggak usah. Jadi syaratnya untuk orang yang dia sibuk dengan akhirat, sehingga dia gak sempat ngurusin duniawi, maka dia orang-orang yang beruntung, kata Allah. Nah, kata apa dalam ayat ini? Dengan catatan dia gak punya orang yang ada tanggung nafkah, gak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua sepuh yang wajib dinafkahi. Silahkan. Pertama. Yang kedua, dia gak melirik milik orang, harta orang, gak mengharap fulan ngasih, gak mengharap. Di rumah sendiri gak ada yang tahu dia, ya. Dia sibuk dengan akhiratnya, sehingga dia cukup tawakal kepada Allah Ta'ala, maka ini orang yang beruntung. Wa qalilun ma'hum, tapi jarang yang model gini. Ya, cuman kalau ada ini Masya Allah, dengan sebab mereka lah bala itu enggak turun. Dengan sebab adanya mereka di suatu kota, bala enggak turun. Ya. Yang kedua,
Wa rajulun syaghalahu ma'asyu li ma'adi fahada minal muqtasidin. Seseorang yang sibuk dengan duniawinya tapi dia niatkan untuk akhiratnya. Sibuk dengan duniawi, cuman ini semua dia arahkan ke akhirat. Jadi ini Masya Allah, ya, sibuk dengan duniawi, tapi intinya ya apa, biar saya bisa fokus ibadah. Kalau saya nggak ada, sumpah ada orang ya, kalau saya untuk beras besok nggak ada, saya bingung nih, karena mungkin saya tenang, tapi anak istri bingung, maka mau nggak mau saya harus nyari. Ketika hajat mereka tercukupi, saya tenang ibadah. Jadi riwuhi lagi. Yang seperti ini, fahuwa minal muqtasidin. Ini orang-orang yang di jalur tengah. Di jalur tengah di sini orang-orang yang khair, yang baik. Ashabul yamin. Tapi belum nyampe ke ashabiku. Dia masih ashabul yamin. Orang baik ini, lurus. Cuman untuk ketinggalan yang tinggi belum. Karena dia masih sibuk dunia. Yang ketiga, wa rajulun syaghalahu ma'asyu an ma'adi fa huwa minadh dhalimin. Seseorang yang dia sibuk dengan duniawinya sampai lupa tujuan akhiratnya. Ini kebanyakan. Maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kalimat lain, minal halikin, orang-orang yang binasa nanti. Ya, yang menjadikan tujuan hidup ini dunia habis. Gak ada sedikit pikiran nanti habis ini mati, udah ada. Kalau ada yang bilang hati-hati, ingat mati, langsung dimatikan HP. Wah, ini repot bahas mati waktu orang kerja. Langsung dimatikan. Kalau ada pengajian stop. Kenapa? Pengajian bikin saya ingat akhirat. Bikin loyo aja. Nanti belum, masih semangat. Nah ini hati-hati. Ini masuk dolimin, orang dolim. Ya, nah, sehingga periksa diri kita masuk yang bagian mana. Ya. Fa in kunta mimman yaktasib bi sun'atin aw hirfah. Seandainya engkau termasuk orang yang kerja dengan sunnah ini membuat sesuatu. Aw hirfah, atau engkau sebagai orang yang memperbaiki atau menggarap sawah atau apa ya, maka fa'alika binusifiha lil muslimin, wajib bagi engkau mengedepankan nasihat. Ada orang meriksakan Anda semua punya bengkel nih, kerja di bengkel, ada orang memeriksakan motornya. Kalau memang masih bagus underdealnya itu masih saya perbaikin, jangan suruh ganti. Wah ini ganti Pak, tuh di toko ada ganti, ini ganti juga, ganti semua. Padahal dia ngerti ini belum waktunya diganti, masih saya perbaiki ini. Tapi dia nyuruh ganti, dosa dia, karena dia nggak nasihat. Harus dapatkan nasihat. Oh ini Pak, nggak harus yang mahal, yang ini cukup bisa aja. Cuma kalau mau sampean agak tahan lama, ini agak mahal Anda. Nah itu seperti itu. Anda sebagai orang yang di counter HP, juga demikian. Ini apa Pak HP-nya? Oh kalau ini bagusnya di kamera. Kalau suara kurang bagus. Cuman kalau mau yang harganya lebih tinggi dikit, bagus semua. Nah ini. Itu wajib. Gak boleh orang itu ya, sesuatu yang cacat dia tutup. Oh bagus ini, nggak ada yang nggak bagus, barang saya bagus semua. Ini dolim. Kerja seperti ini nggak halal. Ya nggak halal. Kenapa? Karena dia nggak ngerti bagaimana cara kerja yang sesuai syariat. Seorang itu wajib ngasih nasihat pada semua muslim, wajib. Ya nggak boleh dia ini menyembunyikan aib barang pertama. Ya apalagi istilahnya sesuatu yang masih baik dia bilang sudah cacat, suruh ganti yang baru. Karena dia jualan untuk dia juga, spare partnya dia jualan juga. Ini repot. Hati-hati. Nah ini banyak seperti itu ya. Nah, sehingga kalau nggak ngerti ilmunya bisa masuk kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah kemudian
Wal bil ihsan wal itqan. Nah, dan juga kalau engkau harus berbuat baik dalam kerjamu. Artinya masuk tepat waktu. Kalau waktu kerja jangan ngobrol karena engkau dibayar ini. Jangan tidur di waktu kerja. Apa yang bisa dikerjakan kerjakan. Karena Anda digaji anggap mungkin kayak buruh ya. Buruh, dia kerjanya per hari. Kalau per hari berarti sehari itu dia digaji. Nggak boleh nganggur dia. Beda kalau kerjanya dia adalah model borongan. Yang penting kerja tuntas, bayarnya sekian. Nah itu enggak apa-apa, mau dia masuk jam 2 enggak masalah. Yang penting kerjaan dia beres. Ini beda antara borongan sama harian. Ya, tinggal kita menyesuaikan, saya ini masuk orang yang borongan apa harian ya. Nah, di situ. Sehingga hati-hati di dalam pekerjaan. Wa fil hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif." Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang giat atau yang jeli dalam pekerjaannya. Apa arti jeli? Tidak ada sedikit pun cacat dalam kerjanya dia, teliti. Ya, artinya nggak sembarang hanya masuk selesai pulang kan. Tapi dia teliti karena dia digaji lewat situ. Ini Allah mencintai. Wa iyyaka wal kadhib wal ghish. Hati-hati dengan bohong, wal ghish dan menipu. Wa kasatil ikhlaf bil wa'd. Ini hal-hal perkara-perkara yang dilarang ya. Insyaallah kita lanjutkan apa saja perkara yang dilarang ketika bekerja secara garis besar. الفاتحة بنا لأنواع الذنوب من شر يوم الشكر الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء لما نهضى بالخير وفاكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.